وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Afdalus salawatil masnunati salatul aidaini. Adapun paling afdalnya segala salat sunnah yaitu salat dua hari raya, sumal kusufi, kemudian salat gerhana matahari, sumal khusufi, kemudian salat gerhana bulan, sumal istisqai, kemudian salat istisqa. Wallahu a'lam. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, halaman 36. Perlu diketahui, salat itu selain salat yang 5 waktu, itu semuanya namanya salat sunnah. Jadi yang wajib yang 5 waktu saja yang wajib, selainnya adalah salat sunnah. Berbicara salat sunnah,
sholat sunnah ini ada sholat sunnah yang punya waktu. Contoh sholat hari raya, sholat duha, sholat witir, namanya sholat sunnah punya waktu. Ada sholat sunnah punya sebab. Punya sebab. Contoh sholat tahiyatul masjid punya sebab. Sholat istisqa punya sebab. Sholat istikharah punya sebab. Ada yang sebabnya duluan kayak tahiyatul masjid, ada yang sebabnya berbarengan kayak istisqa, ada yang sebabnya belakangan kayak sholat istikharah. Mau nikah, bagus apa Hindun apa Zainab. Setelah dia paham hadis salah baca, tadinya dia baca an-nikahu santai, ada sunnah salah baca dia. Begitu akhirnya milih nih Indon apa Zainab, Indon apa Zainab, bingung begitu. Maka ada sholat namanya istikharah. Dagangnya apa di Bayoran, apa di Palmerah begitu. Bingung muslim itu sholat istikharah. Ada sholat yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Termasuk di dalamnya sholat tasbih. Kategorinya begitu. Nah, daripada sholat sunnah itu, di sisi yang lain ada sholat sunnah yang diajarkan langsung oleh Nabi secara berjamaah. Contohnya sholat hari raya, namanya diajarkan berjamaah. Ada sholat sunat yang tidak disyariatkan berjamaah. Tidak disyariatkan itu tidak diajarin secara langsung berjamaah. Namun andai berjamaah boleh, sebab tidak ada larangan. Contoh rawatib begitu, mau berjamaah enggak apa-apa, duha gitu. Tapi tidak disunatkan. Tasbih itu berjamaah tidak disunatkan, kecuali bakal menjadi bernilai bila niatnya taklim. Nah ini baru nanti punya nilai. Oleh karena sholat sunnah ini banyak saudara, maka ada ranking-rankingnya. Berbicara ganjar tertingginya, maka yang tertinggi daripada sholat sunnah itu yang disyariatkan berjamaah. Jumlahnya ada 5. Ini yang tinggi. Ini murni berjamaahnya. Ini 5. Pertama sholat Idul Adha, kedua sholat Idul Fitri, ketiga sholat gerhana matahari, keempat sholat gerhana bulan, kelimanya sholat istisqa. Dan malam hari ini kita mau membahas tentang istisqa. Istisqa itu maknanya secara lughat talabus suqya minallah. Istisqa itu meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kering kerontang pada satu daerah. Bahasa kita orang apa namanya? Pacaklik, kemarau panjang.
ketika terjadi kemarau panjang, kagak hujan-hujan, maka diajarkan banyak oleh agama. Yang pertama diajarkan doa. Doa aja. Doa. Ketika enggak hujan-hujan tuh doa diajar. Semacam mana doanya? Semacam begini boleh, tanpa sholat begitu. Kita doa kalau enggak hujan-hujan. Ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu durrin bikumu qad kushifa, Rabbi latifna bijahil Mustafa, wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Begitu baca kayak begitu. Ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu durrin bikum qad kushifa, Rabbi latifna bijahil Mustafa, wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu durrin bikum qad kushifa, Rabbi latifna bijahil Mustafa, wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Doa. Ya Rasulullah, wahai lautan daripada hujan rahmat, segala musibah, kemalangan, kemadaratan sungguh akan dihilangkan oleh Allah dengan sebab bertawassul kepadamu. Ya Rabb, berilah kasih sayangmu kepada kami dengan keagungan Nabi Al-Mustafa. Turunkan olehmu hujan pada kami, sebab kami ini hamba-hamba yang lemah. Itu tanpa salat, baca begitu aja hujan begitu. Itu doa diantaranya. Doa minta hujan sama Allah. Namun yang tertingginya adalah sholat. Ada namanya disebut sholat istisqa. Di Madinah, saudara, di Madinah banyak tempat bersejarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kaki di situ, bahkan sholat di tempat tersebut di Madinah. Tercatat dalam sejarah, di luar daripada Masjid Nabawi ini adalah kurang lebih 32 tempat masjid, kata orang kita. Masjid di mana di situ Nabi sholat. Nabi sholat. Ulama banyak tulis, semacam Imam Ali Sahibul Wafa, Ali As-Samanhudi, pengarang kitab Wafaul Wafa, mengarang kitab, diterangkan tempat-tempat Rasulullah sholat. Belakangan Sayyid Dia Al-Attar Al-Husaini dalam kitabnya Irsadul Qasid tentang masjid-masjid di mana Nabi sholat di situ banyak. Kalau kita mau kejar semua tentu tidak bisa. Bagaimana ya, Nabi di Madinah 10 tahun lah, kita umroh 3 hari, itu juga nggak full. 3 hari di Madinah, 2 hari doang. Begitu, datangnya malam, ya hari segitu juga. Begitu.
Nah, salah satunya ada namanya 200 meter daripada Masjid Nabawi, ada namanya Masjid Al-Ghamamah. Namanya Masjid Al-Ghamamah. Orang sebut Masjid Awan. Sebetulnya bukan awan, mendung. Mendung. Ada mega. Apa itu Masjid Ghamamah tuh? Begitu sejarahnya ya. 200 meter arah apa ini ya, selatan. Karena Madinah kan di utara, jadi ngadepnya selatan. Arah selatan, arah kiblat sih. Tapi kiblatnya bukan barat, Madinah itu selatan. Jadi sampingnya Abu Bakar, masjidnya kesononya Ali. Nah ini Ghamamah. Dan kawan-kawan kita tuh Bang Bari tuh, Bang Haji Bari udah sholat juga di Ghamamah. Udah sholat Bang? Alhamdulillah. Apa itu Ghamamah? Ini cerita gitu ya. Karena istisqa ini saya dongengin kemari biar kita nyambung materinya sebelum nerangin fikih. Jadi itu masjid tempat sholat istisqonya Nabi, tempat sholat hari rayanya Nabi, tempat sholat apa namanya gerhananya Nabi di situ. Tapi lebih terkenal sholat istisqonya Nabi. Jadi ketika terjadi kemarau panjang di Madinah, maka kemudian sahabat itu ngadu sama Nabi. Maka disyariatkanlah sholat di situ. Lalu Nabi kemudian khutbah. Nah, maka ketika Nabi khutbah ini, Nabi ini yang tadinya panas, apa bahasa betulnya? Ceter-ceter, apa? Penter. Oh, penter. Nah, panas penter, panas banget gitu loh. Matahari aja gede banget. Itu ujuk-ujuk, apa tuh ujuk-ujuk tuh ya? Tiba-tiba gitu. Ujuk-ujuk. Saya sudah dengar di Betawi itu banyak bahasa-bahasa itu menarik juga. Jadi tahu-tahu tuh mendung, gelap. Mendung tuh bahasa Arabnya Ghamamah. Begitu biar kita tahu. Gulem ya, gulem gitu. Mendung, gelap. Tuh disebut Masjid Ghamamah. Sejarahnya begitu. Bukan Nabi lagi jalan-jalan kemudian dinaungi awan. Bukan begitu, bukan. Bukan itu mah dulu itu. Wal Ghamamah qad azallat, itu mah dulu sama Sarah dengan Siti Khadijah. Itu mah dulu. Bukan itu. Masjid Ghamamah ini bukan. Ini tempat sholat istisqonya Nabi. Maka sholat istisqa ini sholat minta hujan. Caranya, ini mau sholat bukan doa. Ini yang paling tinggi. Karena dalam sholat dengan sini ada doa. Nah sholat, kalau saudara perhatikan nih, saya mau dongeng biar tahu sebetulnya harus diceramain, tapi kadang waktunya nggak ada, repot, ngumpulnya nggak bisa jadi kendala. Paling 1-2 kita dongeng juga siang bareng. Tuh, kalau kita mau ziarah ke Nabi, pintunya namanya sekarang nih Babus Salam namanya, jadi Babus Salam gitu. Tapi kalau yang dekat dengan Bang Dila namanya Badrus, Abdus Salam. Gitu. Ini namanya Babus Salam. Habis Babus Salam tuh nanti ada bab Abu Bakar Siddiq. Nanti ada bab Rahmah, Babur Rahmah.
Babur Rahmah. Tuh kenapa tuh dikasih nama-nama? Tuh ada sejarahnya kalau kita terangin. Sebetulnya enak. Dulu mah saya sering ceramah-ceramahnya. Pintu-pintu Masjidil Haram segala macam. Ada sabab-sabab kenapa dikasih nama. Ini Babur Rahmah gitu. Tuh lempengan arah ke masjid Nabi yang asli Abu Bakar. Babur Rahmah. Tuh ada namanya Bab Jibril, Bab Bilal, Bab ini gitu. Kenapa Babur Rahmah? Ini sama nih. Kita karena ngomong istisqa jadi saya terangin kemarin. Kenapa tuh disebut Babur Rahmah? Jadi ada seorang Arab pegunungan datang kepada Nabi. Nabi, halakatil amwal. Ini ontak-ontak saya ini kambing pada mati. Karena nggak ada minum. Susah nggak ada air. Mati. Banyak mati. Jadi doalah. Gitu biar hujan. Begitu. Itulah kemudian Nabi doa salat istisqa. Hujan. Nabi angkat tangan tuh hujan. Allah kasih seminggu siang malam. Kira-kira kalau berdikari bagaimana itu? Kelebu. Ini nih saudara hujan. Ini sama kalau ngomong kelebu. Udah seminggu datang lagi sama Nabi. Nabi halakatil amwat pada mati. Loh, kemarin ente bilang mati. Kemarin kurang air. Kalau sekarang mati, kebanyakan air, banjir Nabi. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hawalaina wala alaina. Tuh, Babur Rahmah. Bab Nabi angkat tangan, rahmat Allah, hujan turun. Begitu namanya. Ada namanya. Itu sebetulnya kalau bisa duduk, saya ceramain semua pintu-pintu itu ada enggak sembarangan pemberian nama itu enggak ada latar belakang. Airnya pada mati, banjir di mana-mana. Begitu, apalagi Arab nggak ada tanah serapan, batu pada mati. Gitu, angkat tangan. Ini suka doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujani di sekitar kami, jangan kami. Kebun-kebun aja, kami jangan. Jadi mati. Kalau sawah boleh dah. Begitu, rawa banjir biasa. Rawa belum, emang dulunya rawa. Ya kan, banjir biasa. Jangan disalahin. Begitu. Rawa gitu. Maka saudara, Nabi angkat tangan itulah seminggu angkat tangan lagi. Baru kemudian hujan itu reda. Yang tadinya hujan mulu. Itulah Babur Rahmah. Sejarah. Semuanya ada namanya, ada sejarah. Ada sejarah. Nama-nama itu. Di mana gitu Nabi doanya? Ya di situ. Maka disebutlah Babur Rahmah. Begitu. Lempengan doa yang terakhirnya tuh, keduanya. Nah, sholat istisqa ini saudara ada 3 ajaran sholatnya. Adapun meminta hujan ada 2, ada doa doang, ada sholat. Begitu. Doa doang tanpa sholat. Ini sholat. Daripada sholat ini ajarannya ada 3. Yang terpendek kayak qobliyah dzohor, artinya biasa aja, baca kuliah, baca kulhu, ya salam mudah. Ini namanya terpendek. Sholat istisqa nih, minta hujan. Begitu, minta hujan. Itu terpendek ya. Usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini ya lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah istisqa
2 rakaat ya jadi makmum atau jadi imam gitu, tergantung karena Allah Ta'ala biasa imaman atau makmum. Nah itu kayak begitu. Adapun sempurnanya kalau sholat istisqa adalah puasa 4 hari sebelumnya, kudu puasa dulu. Kalau pengen sempurna sholat istisqa 4 hari. Bila pemerintah yang nyuruh, jadi wajib puasa. Karena patuh sama pemerintah wajib. Maka lihat rokok tuh, ada yang ketakutan. Peringatan, lihat, peringatan siapa? Coba lihat yang ngantongin rokok. Peringatannya buat apa? Ternyata peringatan pemerintah. Ada yang bilang ini bakal jadi wajib nih, jadi haram ini nanti. Gitu. Artinya sekarang tulisannya peringatan. Jadi peringatan siapa? Ini siapa yang ngikutin? Ya nggak tahu sekarang. Jadi yang penting cukai masuk begitu. Ya pokoknya warung dagang mau boleh, yang ngerokok mau enggak boleh. Tapi Allah adil. Karena ada yang dagang punya karyawan banyak, ada aja yang ngerokok, ya kan? Begitu. Akhirnya dia siasatin, nih rokok kesehatan. Emang ada yang dagangnya? Ya Allah, begitu. Ya begitu. Jadi saudara, kayak begitu. Jadi pemerintah suruh sama masyarakat semuanya puasa 3 hari, wajib puasa. Karena pemerintahnya wajib puasanya. Tidak boleh kalau nggak ada udzur tidak puasa. 3 hari pertama. Jadi 4 hari itu bersama hari H. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang puasanya 3 hari, itu tanpa ngitung hari H, hari sholat. Kalau bilang 4 hari, berarti di dalamnya ada hari H, begitu. Jadi biar kitanya enak. Jadi anggap sholatnya mau apa? Hari Kamis. Berarti Senin, Selasa, Rabu kudu puasa. Semuanya. Diumumin sebelumnya kalau istisqa. Puasa nanti hari anu kita akan sholat istisqa. 3 hari sebelumnya. Kalau mau Kamis, pelaksana di Kamis. Di lapangan. Nah itulah Masjidil Ulama itu dulu lapangan tempat sholatnya nanti. Istisqa. Jadi Senin puasa. Wajib puasanya, nggak boleh nggak puasa. Kemudian Selasa, Rebo, Kamis puasa. Sambil jalan menuju sholat istisqa kudu puasa. Dan kudu dibawa juga binatang ternaknya, bawa, bayi bawa, kumpul di lapangan, muanya bawa. Binatang ternak, karena teriakan binatang ternak itu lebih didengar sama Allah. Begitu. Ini nyari supaya Allah kasih rahmat sama kita. Sebab hujan gak turun itu sebab kita punya pelanggaran. Kalaulah kita bertaubat kepada Allah, Allah kirim tuh hujan. Dalam surat Nuh dijelaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrar. Bila Anda udah istighfar, niscaya Allah kirim hujan dengan lebat. Artinya dosa itu menghalangi turunnya hujan. Dosa. Jadi seretin rezeki, dosa. Begitu. Makanya Nabi bilang, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba diseretin rezeki karena punya dosa yang dia kerjakan. Itu begitu.
Maka kemudian hari Kamis umpamanya tuh pelaksanaan. Jadi 3 hari sebelumnya, Senin, Selasa, Rabu puasa, Kamis puasa, bawa bayi, dibawa, biar nangis nggak apa, karena itu perlu. Allah tuh pengen ngadab kita, karena Allah memandang bayi-bayi yang tak berdosa, binatang-binatang, kakek-kakek yang masih demen ruku sujud kalau malam, begitu. Itu yang dilihat sama Allah. Jadi akhirnya hujan itu turun. Jadi bawa semuanya. Orang yang bisa datang di lapangan datang. Maka kemudian itu dengan pakaian yang jelek. Namanya siyabu bidlah. Pakaian dapur. Gitu. Kayak PPSU gitu. Hah? Yang kuning ya, oranye. Iya, oranye tuh. Itu tuh pakaian kerja. Biasa kalau mau kerja bakti. Yang jelek-jelek jadi dekil, kumel. Ya, pakaiannya kayak gitu, penting bersih. Jadi nggak pakaian gagah. Begitu. Kalau pakaian gagah kita mau ngemis kagak dapat. Begitu. Lihat pengemis tuh pakai comang camping. Kakinya kagak sakit aja diikat-ikat, gak kata buntung. Emang orang ngemis begitu. Gitu. Nggak, tapi ini bukan ngemis sama manusia nih, ngemis sama Allah. Tapi dicontoh sama pengemis begitu. Pakai pura-pura merem, dituntun sama anaknya. Belum lihat juga itu. Begitu. Yang kayak begitu. Ya Allah, ngemis. Yang kayak begitu. Kayak pernah aja ya. Begitu. Kumpul tuh di lapangan, sholat istisqa 2 rakaat, sholat begitu. Ya kalau mau pendek kayak itu, sholat. Ini kayak sholat Aid ini, sholat istisqa begitu. Maka kemudian umpamanya udah selesai sholat biasa. Saat itu khutbah. Begitu khutbah. Si khotibnya khutbah takbir 9 takbir pertama. Takbir kedua 7, maka takbirnya diganti istighfar. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullah 9, baru alhamdulillah. Begitu. Untuk khutbah keduanya 7. Atau mau sekali juga, jadi juga orang nggak sholat juga nggak apa-apa kalau ngomong itu. Tapi 2 khutbah tayyilani, seperti 2 khutbah ini. Cerita isi materinya itu sebab-sebab rahmat Allah hujan hingga turun. Dongeng sebab dosa, biar pada taubat kepada Allah. Taubat. Begitu. Maka kemudian si khotib tuh dibalik dia punya sorbannya, yang di depan di belakang, yang kiri di kanan, sebagai membalik keadaan. Artinya minta dirubah keadaannya. Ya yang pendek doanya, ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawil ahwalana ila sanihan. Doa. Mintalah doa seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ja'alha suqiya rahmat, la suqiya adab. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an. Doa yang munasabah dengan doa-doa daripada minta hujan. Doa minta hujan. Kadang sholat istisqa aja bisa aja kagak dikasih. Ada kisah menarik pada bagian ini nih, saya dongengin, takut nanti sholat istisqa buat jadi bahan ceramah. Jadi di zaman Imam Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah, beliau berkelana mampir dalam satu daerah. Di situ
daerah itu kering kerontang. Kering kerontang. Akhirnya beliau tidur di masjid pada sholat istisqa sampai seminggu bersama dengan warga masyarakat. Enggak ada perubahan, enggak hujan. Akhirnya di malam ke-7 nih, Abu Yazid tidur di masjid. Ada orang hitam kulitnya, janggutnya rada panjang gitu, udah sepuh. Dia tangannya ngangkat malam. Dia bilang, ya Rabb, warga masyarakat udah sholat istisqa, belum kau kasih. Kami mohon ya Rabb, turunkan hujan. Baru ngomong begitu, mendung hujan langsung. Habis itu kemudian dia pergi, diikuti oleh Abu Yazid Al-Bastami. Masuk gang, jalan sampai ketemu rumah besar dengan gerbang gede. Masuk situ, dia dilihatin, oh masuk sini. Dicoret itu tembok, dulu namanya dipilok merah. Itu awas tuh, kiai bakal dicurigai. Begitu dicoret sama dia, nyiriin malam, mas gelap kulit. Maka pas siang itu balik lagi, ternyata tempat bikin tungku, pabrik dah bahasa kita. Lalu kemudian dicari orangnya, nggak ketemu sampai dipanggil pemiliknya, ini budaknya. Lalu kemudian disampaikan oleh Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu ta'ala, ente ini kerja? Iya, ini pabrik saya pengen ketemu orangnya begini, kulitnya begini, ininya begini. Oh, dia budak saya, udah nggak kerja karena udah nggak ada tenaganya, jadi dipensiunkan begitu. Tapi di situ budak dijual yang nggak laku. Maka kemudian itu Abu Yazid Al-Bastami pengen beli. Kata si orang itu, gua kasih aja dah. Iya, bagi aja. Ibarat tanah tempat jin buang anak. Baru beli dibagi aja enggak. Ini begitu. Dibilang beli, gua bagi. Enggak, saya mau beli. Ente jual berapa? Udah gua bagi aja. Enggak, saya pengen beli, enggak mau. Begitu. Akhirnya dibeli. Begitu oleh Imam Abu Yazid Al-Bastami, dibawa ke rumahnya. Lalu diajak ngomong, dia malah ngomong duluan. Untuk apa kau beli saya? Saya tenaga udah gak ada, dengkul udah kotek-kotek, mata udah kabur, tenaga gak ada, kulit keriput. Untuk apa? Kata Abu Yazid Al-Bastami, karena kau beribadah. Dari mana ibadahnya? Orang jalan aja susah. Kan satu malam saya
Ada di kampung majikan ente pada sholat istisqa sampai seminggu, saya juga ikut sholat. Enggak turun-turun hujan. Lalu kau masuk ke masjid, saya di pojokan. Kau tengok-tengok takut ada orang, tapi saya dengar. Kau angkat tanganmu, hujan. Kau ini orang hebat, yang orang kampung nggak tahu. Dikata kau orang hina, padahal kau orang mulia. Maka orang itu berkata, jadi Tuhan ini tahu kalau saya ke masjid, tahu kan saya di pojok. Tuhan dengar saya punya doa, dengar, dan saya ikuti kau jalan. Akhirnya dia bilang, ya Allah ya Rabb, karena saya ketahuan orang saya doa mohon kepadamu, wafatkan saya, matikan. Mujabut takwa. Orang yang dikata orang gila, nggak ada apa-apanya, tapi orang punya nilai di mata Allah. Hujan. Orang doa sampai sholat segala macam, ini nggak sholat, doa angkat tangan doang di masjid. Tuh dipandang oleh Allah. Begitulah para kekasih-kasih Allah. Begitu. Jadi dosa tuh menghalangi turunnya hujan. Sampai sholat istisqa turun. Sholat istisqa. Cara makan kita dalam sholat istisqa terkait itu, biar turun hujan. Begitu. Satu-satunya doa yang tangannya diangkat sampai ke atas, ini sholat istisqa udah genting. Nabinya sampai ketiaknya kelihatan. Saking sholat istisqa itu Nabi. Ini namanya sholat istisqa. Itu kalau kemarau panjang. Di Arab sering, mungkin di Sudan tuh tanya mati biar orang kali ngalamin. Di sono jarang. Kalau di Roblong nggak usah. Apalagi di Bogor, gitu. Hujan terus. Begitu. Kalau kita ini negeri alhamdulillah, kalau disebut kemarau sampai panjangnya. Kalau sampai kemudian kita ngalamin hujan, namanya hujan awalus sana, hujan awal tahun sesudah kemarau. Artinya awal hujan. Itu sunat hujan-hujan. Namanya hujan rahmat. Hujan-hujanan, ngebak, begitu, ira. Tradisi itu dari zaman Nabi. Di Madinah ada namanya Wadil Mubarak. Begitu di Madinah tuh, lembah tuh kalau banjir itu nonton hujan-hujanan, ngebak. Karena memang kalau kagak ada hujan ya kering. Kalau normalnya tuh begitu, hujan-hujanan sunat dan berkah. Air hujan pertama tuh berkah. Buat pengobatan, obat apa ya bisa. Hujan pertama. Jadi sholat istisqa tuh sempurnanya pakai puasa. Pertengahannya enggak puasa enggak apa-apa. Puasa ini lebih membersihkan jiwa, lebih cepat pengkabulan doa. Maka bulan Ramadan bulan mustajab doa, puasa. Maka banyak aurat kaum solihin itu disuruh puasa biar cepat kabul zikirnya orang puasa. Ini sholat namanya sholat minta hujan, biar dikasih hujan. Gitu. Sunat tuh kalau kemarau panjang itu ngalamin begitu sholat istisqa.
Ya di Arab kita pernah ngikutin juga begitu. Di kita juga ada dulu-dulu kemarau panas nggak ada habis-habis. Ini kemarau panjang. Itu karena hujan nggak turun, itu karena kita punya dosa. Maka diajarkan oleh agama sholat istisqa, sholat karena meminta hujan. Kita begitu. Jangan enggak zikir, beristighfar. Kalau kemudian hujan tuh enggak turun-turun. Panjangnya saudara bisa dilihat di dalam kitab Qutul Habibin Gharib Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani jabarkan doa-doa Rasulullah di sana. Bagaimana Nabi doa-doa terkait dengan sholat istisqa. Singkatnya kita minta sama Allah diturunkan hujan. Sehingga Rasulullah itu kalau ada masalah apa saja baliknya sama Allah, ngedidik kita, balik tuh sama Allah, minta. Karena Allah Maha Pengatur, maka kita dekati pengatur lewat pintu zikir yang tingginya zikir, yaitu sholat. Maka ini sebuah pendidikan dari Nabi. Jangan lepas dari Allah ketika mengalami kesulitan-kesulitan itu. Harus lebih dekat dengan Allah. Inilah 5 sholat yang paling utama, dan malam hari ini kelimanya yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan. Di Arab sering akhirnya kadang pas doa hujan, lagi khutbah ya jangan pergi hujan-hujanan. Hujan pertama tuh berkah. Hujan pertama tuh yang habis kemarau panjang, hujan bagus, airnya kalau bisa ditadain langsung dari langit jadi obat segala macam berbagai penyakit. Benar-benar tuh hujan pertama sunnah. Di Fathul Qorib itu wa yaghtasilu bil wadi, mandi dia di lembah-lembah, mandi. Terjadi begitu kalau hujan pertama, hujan berkah. Kalau udah sering-sering jangan terpilah. Kalau sering hujan pertama. Singkatnya ada namanya sholat sunnah, namanya sholatul istisqa. Sunnahnya di lapangan, ngerjainnya biar nembus ke langit. Di lapangan ngerjainnya biar terbuka begitu di lapangan. Karena kita bawa kambing, bawa ini, kalau di masjid bawa kambing begitu. Biarnya nggak apa-apa di lapangan, bawa kambing, bawa semuanya, KKP semuanya, orang pada hadir. Karena kita nggak paham di antara yang hadir mana yang diijabah oleh Allah. Itu perlu. Inilah ajaran yang diajarkan oleh agama, namanya sholat istisqa. Yang 5 ini disebut bagian pertama, tertingginya. Sebab sholat sunnah ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Yang disyariatkan berjamaah 5
Sholat Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, dan istisqa. Di dalam kitab-kitab fikih panjang dibuatkan oleh ulama bab tersendiri, bahkan kadang pasal tersendiri. Pasal sholat Id, pasal sholat khusuf atau khusuf, pasal sholat istisqa. Ini dibedakan. Ada juga ulama yang menggabung paparannya dalam satu bab kayak Riyadul Badi'ah. Itu satu. Kenapa? Karena kelima ini sama, hampir mirip cara ajarannya. Begitu. Dan sama-sama sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Kurang lebih demikianlah sekelumit nerangin istisqa. Begitu. Summal witri, nanti kita bakal membedah mana yang utama, urutan ganjaran yang gede tuh. Biar saudara paham nanti tahajud nomor keberapa. Begitu. Ini urutan sholat-sholat sunat. Habis ini baru witir. Kenapa witir? Kapan ngerjain, berapa rakaat minimalnya, dalilnya mana, boleh berjamaah, boleh tidak. Ini nanti diterangin pada satu materi tersendiri saja, biar tidak numpuk-numpuk materi pada malam hari ini. Dah, baru ngaji Indrayan. Benar nggak? Iya, udah kita aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Cara pertengahannya Baik. Jadi cara pertengahan menghilangkan daripada puasa, menghilangkan daripada puasa 4 hari ke 3 hari plus 1 hari, 4 hari lah. Sebab puasanya 4 hari, nggak pakai puasa. Itulah cara daripada pertengahan salat istisqa. Wallahu a'lam. Ya baik. Kalau setelah kita sudah melaksanakan sholat istisqa, kalau kejadian zaman-zaman dulu seperti ada yang doa dan nggak hujan-hujan, terus mungkin ada orang yang ahli hujan. Gimana kejadiannya kalau zaman sekarang kita sudah sholat, mungkin nggak hujan-hujan, langkah selanjutnya apa? Jadi biasanya secara jujur dengan mentok di sholat istisqa ini, yang sering karena orang banyak itu kita nggak paham kenapa dikumpul orang banyak. Jadi bila kumpul dalam satu majelis itu ada orang 40 aja, maka salah seorangnya dia mesti ada mujabud dakwah, mesti ada yang doanya diijabah, maka aminnya itu manjur banget. Amin. Begitu. Saking beningnya. Kalau kita mah jangan minta sama Allah menjadi orang mujabud dakwah. Nggak boleh kita. Jangan minta kalau doa itu manjur, jangan. Karena bukan kelasnya kita. Kalaulah kita ini golongannya mujabud dakwah, manjur doa, kayaknya orang habis sama kita. Waktu naik mobil ada motor nyalip, mampus lu, mati. Begitu. Jadi habis saja orang. Untung kita doanya kagak manjur. Jadi orang tuh masih banyak yang hidup. Begitu. Kita nih, itu mau rahasia Allah. Kita nih kagak dikasih manjur. Kalau kasih manjur udah repot. Begitu. Orang anak aja mengal dikit, bangsat itu kan bangsat kecil. Begitu. Jadi bangsa begitu. Untung kita doanya kagak manjur. Selama kita, kalau mereka terjaga, doanya terjaga, doanya terjaga. Betapa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala
Di Baghdad dilapori ada satu rumah tempat minum-minuman, dugem dah, begitu. Di situ dilapori nama Imam Ahmad. Ya Muhammad, itu rumah dekat pojokan itu orang pada minum-minuman. Ayolah di demo. Ayo dong Mama, takut nggak percaya ikut juga akhirnya Imam Ahmad datang di pintu. Angkat tanganmu Imam, ini orang nih. Diangkat. Kami Muhammad, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahahum fid dunya. Ya Allah, tolong nih orang pada kasih bahagia dan senang di akhiratnya sebagaimana mereka bersenang-senang di dunia ini. Pulang aja gitu. Kama farihtum kama farihu fid dunya, begitu masalah itu doanya itu pun Muhammad. Orang pada diem aja, orang disegani Muhammad. Kita ada juga yang di hati mau gerendam, gua ajak, gua kira mau nyumpain mampus gitu, malah biar masuk surga. Tolong kasih bahagia di akhirat sebagaimana mereka berbahagia di dunia. Ada juga yang berani nanya, Dai, bagaimana dia bahagia di akhirat? Orang di dunianya maksiat kagak bakalan bisa bahagia di akhirat kalau dia tidak taubat. Begitu kata Muhammad. Bahasa kitanya, ya Rob, jangan matiin tuh orang sebelum mengenyam indah dan manisnya taubat. Imam Ahmad ama yang ngajak dia mau kesel ya mah. Begitu. Tuh mujabud dakwah Imam Ahmad. Maka yang semua ada di situ tuh dapat doa Imam Ahmad, semuanya pada taubat dan semuanya pada ahli ibadah. Tuh begitu. Maka daripada nyumpain, doain yang baik aja. Jangan nyumpain. Itu kalau nyumpain kalau manjur repot. Ada orang naik motor, naik mobil, ada motor lewat kayak macam pecek begitu. Dia nyalip begitu, kata dia mampus lo begitu, karena dia bikin kaget. Akhirnya dia nyeruduk jatuh di trotoar. Apa gua kata dia, emang begitu orang yang kagak ada adabnya, nggak pakai tajwid di jalanan. Itu hari itu gua. Akhirnya dia berangkat, dia ke kantor, sampai kantor ditelepon oleh saudaranya bahwa ponakan dia meninggal dunia kecelakaan di jalan. Dia nangis begitu. Ternyata itu orang pakai motor tertentu. Dia doa mampus, sedih gara-gara ngomong mampus. Maka kita orang ini enggak diijabah doa bagus. Kalau diijabah udah repot. Mampus begitu mampus udah repot kita. Jadi cara kita bagaimana manakala kita sudah sholat berkali-kali belumlah terijabah, tak bolehlah kita berhenti, terus kita sholat memohon kepada Allah, beristighfar yang banyak. Dengan istighfar adab Allah akan diangkat. Istighfar yang banyak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Begitu. Makanya zikir-zikirnya itu istighfar. Dalam salat istisqa ini kurang lebih demikian. Allah. Sudah kita baca Fatihah,
Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum dihadiahkan untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Ahfaz bin Haji Mamat, Haji Muslih bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Ahfaz, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Haja Mujihah binti Hasbullah, Haja Maisunah binti Sulaiman, Haja Sa'diyah binti Haji Ismail, Haja Rugoyah binti Muhammad Nur, Haja Khairiyah binti Haji Mukhtar. Dan ini juga dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Usman Bahrak, Haji Usman bin Umar Bahrak, Haji Manhal bin Haji Jamhuri, Haja Ramlah binti Haji Ismail, Haja Hikmah binti Haji Said. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurdi, Haji Hidayat bin Haji Opo Mustafa, Haji Opo Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haji Ramdana, Haji Enjang Kosasi bin Haji Hanafi, Haji Waznah binti Haji Abdillah, Haji Ramdana binti Haji Afandi, Haji Ramla binti Haji Mansur, Haji Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asiyah binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan infak-infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan lancar usaha dan ikhtiarnya, disehatkan dohir dan batinnya, diri juga keluarga dan anak-anaknya, dan mudah-mudahan Allah kabul hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua ini yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya. Bitilkan niyat wa da'awat. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah juga, anaknya jamaah kita Bang Ajendah Ridho dengan Fatihah ini diberi kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Biniyati syifa ilahu wali maradul muslimin syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk-duduk kita di majelis ilmu ini, moga Allah beri kita semuanya ilmu yang manfaat. Kita diberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, anak keturunan yang berkah, keluarga yang berkah, lingkungan yang berkah, usaha-usaha yang barakah. Allah beri kita semuanya barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.
Sebagai terakhir kita doain banyak juga kawan-kawan majelis kita yang tahun ini tercatat untuk berangkat haji. Ada juga Bang Haji Udain dan yang lainnya lah. Dan khususnya semua jamaah Indonesia ini yang haji pada tahun ini. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, diberi kuat ibadah oleh Allah, dijadikan oleh Allah ibadahnya, hajinya haji yang mabrur. Dan kita semua yang mendoakan Allah mudahkan jalan untuk bisa juga berhaji, berumrah, berziarah ke Rasulullah berkali-kali bersama keluarga tercinta kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah للعبد ذي الغرور والفرط في العمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يدي إماما ولأنبياء ختاما وعلى آل الكرام والصحب كالنجوم بقدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله